Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema pengelolaan perpustakaan. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang use case, kelas diagram, dan juga IRD dari kelompok kami. Oke, berikut merupakan use case-nya. Bisa lihat di sini, admin dapat melakukan login, yang dimana ketika admin melakukan login, berarti admin dapat melihat daftar buku, melakukan input data peminjam, melakukan input data buku, dan juga melihat data anggota yang terdaftar. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan logout. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan kelas diagram. Yang pertama adalah tabel login. Tabel login berisi username dengan tipe data varchar. Yang kedua ada email dengan tipe data varchar. Yang ketiga adalah password, yaitu dengan varchar. Di tabel login ini kita bisa, di dalam tabel login ada fitur masuk, batal, dan keluar. Setelah itu ada tabel admin. Di tabel admin terdapat ID admin dengan tipe data integer, ada username dengan tipe data string, email dengan tipe data string, password dengan tipe data string, dan nama dengan tipe data varchar. Di admin bisa mengisi, simpan, dan exit. Setelah itu admin bisa melakukan peminjaman. Di peminjaman ada nomor pinjam dengan tipe data integer, ID anggota integer, ID buku integer, tanggal pinjam date, tanggal kembali date, dan ID pustaka integer. Di peminjaman bisa menggunakan fungsi cari buku, simpan, dan detail. Setelah itu ada tabel buku. Di tabel buku ada ID buku dengan tipe data integer, judul dengan tipe data string, pengarang varchar, penerbit varchar, stok integer, kategori varchar. Di tabel buku bisa menambah, menampilkan, edit, dan delete. Berikutnya adalah tabel anggota. Tabel anggota berisi ID anggota dengan tipe data integer, nama anggota dengan tipe data varchar, JK dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, nomor HP dengan tipe data string, username dengan tipe data string, email, dan password dengan tipe data string. Nah, di sini lanjut bagian RD. Entitas utama kan yang pertama ada buku. Nah, di buku ini membuat informasi tentang ID buku, judul, pengarang, kategori, penerbit, dan stok. Terus di bagian admin memiliki atribut ID admin, terus ada email, terus ada username, dan nama. Nah, di bagian anggota sini ada atribut yang pertama ada ID anggota, ada nama, ada email, username, password, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Nah, di sini ada peminjaman di bagian bawah. Di sini ada admin peminjaman. Di sini ada atribut yang pertama, nomor pinjaman, tanggal pinjaman, terus ada tanggal kembali, serta ID buku. Nah, hubungan antar entitas di sini admin melakukan login, admin perlu melakukan proses autentifikasi username dan password untuk mengakses sistem. Nah, yang kedua ada admin menambahkan buku dan anggota. Di sini ada admin dapat menambahkan data buku serta anggota baru ke sistem. Nah, yang ketiga ada anggota melakukan peminjaman. Nah, di sini ada anggota dapat meminjam buku yang dicatat dalam entitas peminjaman relasi peminjaman. Nah, relasi ini melibatkan data anggota dan buku yang dipinjam. Nah, di sini ada proses peminjaman. Proses peminjaman di sini ada informasi peminjaman dicatat berdasarkan anggota yang meminjam buku, tanggal peminjaman, astaga. Oke, sorry ya guys. Lanjut. Yang terakhir itu fokus sistemnya. Di sini diagram ini mendeskripsikan sistem perpustakaan digital yang mencakup pengelola buku, admin, anggota, dan aktivitas peminjaman. Oke, sekian.
Baik, untuk front end kami berencana untuk membuat beberapa halaman. Yang pertama ada halaman login, lalu halaman homepage, kemudian ada halaman tambah anggota, lalu ada tambah buku, dan kemudian yang terakhir peminjaman. Dan semua itu akan kami lakukan di website Figma. Proyek kami, proyek perpustakaan, selain ERD, use case, ataupun front end yang dibahas, tak kalah penting kita juga perlu untuk mendesain ataupun membangun infrastruktur atau arsitektur untuk backend. Jadi saya Jendra Kuswo dengan Irfan Hidayatullah mungkin akan bekerja sama untuk mengurus backend ini. Contohnya seperti pada proyek kami memiliki beberapa halaman kan, seperti halaman buku, member, ataupun peminjaman. Tentu ini perlu dihubungkan ke database. Untuk database kita sendiri menggunakan MySQL yang dibantu oleh PHP-MyAdmin, sehingga kita dapat menginputkan ataupun membuat struktur di mana admin ini dapat menginputkan data ke beberapa tabel seperti tabel buku, peminjaman, anggota, dan yang lainnya. Tak kalah penting juga kita juga perlu untuk membuat arsitektur keamanan seperti authorization atau pengecekan keamanan login. Apakah yang login ke dalam aplikasi perpus kita adalah admin atau bukan. Ini adalah percobaan keamanan untuk out login. Oke, di sini saya Irfan. Saya akan bekerja sama dengan Giant untuk pembangunan infrastruktur backend dan database-nya. Di mana yang sudah dikatakan oleh Giant, database yang kita gunakan yaitu MySQL yang dibantu dengan PHP-MyAdmin. Untuk servernya sendiri kita menggunakan localhost, di mana kita akan menggunakan SMPP sebagai alat untuk pengembangan dari project kita ini. Untuk alur kerjanya sendiri, si admin ini akan bisa melakukan penambahan data, juga menampilkan data, memperbarui data, dan juga bisa dapat menghapus data. Untuk bahasa yang digunakan sendiri dalam backend ini yaitu Node.js, sedangkan framework dari backend ini yang kami gunakan yaitu Express.js. Sekian dari saya.